Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Mining ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dengan saya sendiri Muhammad Noval Duyantomo dengan NPM 76. Yang kedua dengan saya Muhammad Arif Farisi dengan NPM 64. Yang ketiga dengan saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 74. Yang keempat ada saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 75. Dan yang kelima ada saya Muhammad Fauzan dengan NPM 73. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang satu topik kasus, yaitu kasus tentang obat kolesterol, yaitu dan algoritmanya saya menggunakan klasifikasi dan tiga toolsnya yaitu mencakup dengan WK, Orange, Python. Ya, benar. Lanjut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang cara pakai WK, yaitu pertama di sini kita sebelumnya kalau bisa buka WK kita langsung dihadapkan dengan ini, lalu kita pertama bisa open file, pilih file yang ingin kita gunakan yaitu harus .csv ya. Lalu kita pilih file, di sini saya menggunakan drag dan di sini kita bisa lihat tampilannya seperti ini dikarenakan kalau kita misalnya nomornya kayak ini agak tidak jelas, kita bisa choose, lalu kita bisa pilih attribute tentang numeric cleaner. Nah di sini numeric cleaner. Benar tadi ini normalize. Lalu tadi ngomong numeric cleaner. Normalize. Berarti ulang ya. Ulang. Ini kerekam juga nih backgroundnya anjir. Iya, ini pakai apa, Bang? Enggak. Enggak pakai muka. Enggak. Bisa dibantu lah. Ini pakai muka. Pakai buka. Udah, assalamualaikum. Oke, saya lanjutkan dari perkenalan tadi, yaitu sekarang saya ingin membahas tentang tugas saya, yaitu tentang satu topik kasus, terus satu algoritma dan tiga tools. Di sini saya topik kasusnya yaitu tentang obat kolesterol. Satu algoritmanya itu ya saya menggunakan algoritma klasifikasi, terus tiga tools yaitu saya menggunakan WK, Orange, dan Python. Python saya diaktifkan di Google Colab. Nah di sini bisa kita lihat ketika kita membuka WK, di sini kita tabel pertama itu seperti ini, tapi kosong. Di sini tidak ada seperti ini. Terus kalau misalnya kita bisa open file dan di sini kita bisa buka filenya dan filenya itu harus .csv. Nah, habis itu di sini kita bisa lihat age-nya, kita bisa milih age-nya aja, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol dan lain sebagainya. Di sini ada klasifikasi, kita di sini klasifikasinya bisa pilih tree. Kalau tree itu kita bisa di sini choose, bisa pilih tree, lalu bisa pilih J48 dan di sini bisa kita lihat visual tree-nya. Jadi visual tree di sini ketika kadar kolesterolnya itu lebih dari 14, kita bisa minum obat I, dan lebih kecil dari 14 kita lihat dulu tekanan darahnya itu normal, rendah atau tinggi. Kalau normal kita bisa langsung minum obat X, cuman kalau tinggi kita lihat dulu kolesterolnya itu kolesterol tinggi atau normal. Kalau kolesterol tinggi kita bisa minum obat C, kalau kolesterol normal kita bisa minum obat X. Cuman kalau tekanan darahnya tinggi, terus umurnya kita bisa lihat, lanjut ke umur kita bisa lihat umurnya itu lebih tua dari umur 50 tahun atau lebih muda dari 50 tahun. Jika umurnya lebih tua dari 50 tahun kita minum obat D. Tapi jika umurnya lebih muda dari 50 tahun kita minum obat A. Nah, di sini kita lihat klasifikasinya, outputnya. Di sini ada table dan confusion matrix. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Orange. Di sini Orange kita harus pertama file, kita masukkan file. Dan di sini kita bisa double klik file. Nanti di sini kita bisa pilih filenya. Filenya juga harus .csv, nggak bisa yang lain. Nah di sini kita pertama bisa target. Jadi kita target itu harus yang kita ingin cari. Misalnya drugs ini kan saya ingin mencari drugs nih. Dan drugs ini kita menjadikan target.
dan lalu kita tambahkan data table. Data table ini untuk melihat apa aja yang ada di drug, yang kayak misalnya obat-obat apa makanya siapa aja gitu. Lalu di sini kita bisa melihat kolom apa aja yang ada di data kita. Lalu di sini kita masukkan tree untuk mendeteksinya, dan di sini ada tree viewer. Tree viewer ini untuk melihatkan tree-nya seperti tadi saya jelaskan di WK. Jika tekanan kolesterolnya itu lebih tinggi dari 14, kita bisa minum obat drug Y. Jadi selanjutnya saya di sini akan membahas tentang data sampler. Data sampler ini kayak misalnya kita bisa mengatur data yang kita munculkan berapa. Kayak misalnya ini 75. Yang dimunculkan itu 20. Jadi sisa dari 200 itu apa 200 kan 180 tuh. Nah, kita tampilkan itu hanya 20. Lalu kita di sini bisa lihat confusion matrixnya. Dari sini kita lihat. Lalu selanjutnya itu bisa scatter plot. Scatter plot ini bisa kita pilih kayak misalnya menampilkan apa dari tree viewer. Kayak misalnya kita menampilkan edge, nanti kita keluar di ini edge juga. Selanjutnya Google Colab atau Python. Di sini bisa kita lihat di sini ada import library dari Python. Lalu di sini import dataset, yaitu dari Google Colab itu import ke Drive. Jadi maksudnya tuh Google Colab itu bisa ngambil data dari Google Drive. Jadi sini Drive Mon atau Drive apa Google Colab itu ngambil dari Google Drive, yaitu konten Drive. Lalu di sini kita DF itu sama dengan pd.read csv. Jadi pd.read csv ini untuk menggunakan baca file csv. Lalu dari file csv-nya yaitu di sini dari Google Drive pertama konten Drive dan My Drive. Lalu di sini ada draft 200 yaitu dari data saya. Dari sini Pima deklarasi DF atau Pima sampai dengan DF. Jadi Pima itu DF. Jadi DF itu yang ini, data ini. Lalu di sini Pima titik head atau Pima itu dimasukkan ke head itu untuk table ini. Jadi Pima dimasukkan ke table ini. Selanjutnya kita bisa bahas ini. Pertama kita memiliki fitur call atau bisa kita ini seperti yang untuk mengeluarkan kolom-kolomnya itu. Lalu kita di sini ada fungsi. Ini di situ kita pilih fitur yang jadi kolom yang jadi fitur sama kolom yang jadi target. Oke, di sini kita bisa lihat X itu jadi fitur dan Y itu menjadi target. Jadi kita itu targetnya itu drag dan fiturnya itu yang tadi di atas yang kita tulis di sini. Lalu di sini untuk datasetnya, dari sini kita buat decision tree-nya. Jadi buat decision tree-nya yaitu ada kategori Oh iya, ini kategori iya fitur benar. ya. Jadi kan ada fitur yang numerik digantiin kategori. Di sini tapi ini seks itu kategori. Nah. Oke, lanjut. Mungkin diubah menjadi bentuk numerik Ntar ini ya. potong aja. Karena Kalau seks jadi itu ngomong. potong. Iya potong. Karena seks itu kan ada male sama female. Bukan wajahnya dipotong. Maksudnya yang ini kan wajah ngomong banyak nih, kita potong aja. Potongnya gimana? Jadi potong aja. Suaranya jadi nggak ada lo aja gitu. Iya. Potong aja. Videonya dipotong bukan. Iya si Ojan Iya. berarti nggak ada lo dong ya. Iya. Udah Ini nih. nggak usah dijelasin. Udah selanjutnya sini ada buat decision tree-nya. Lalu di sini selanjutnya kita bisa print. Lalu di sini buat visualisasinya dan akhirnya keluar decision tree-nya. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan penjelasannya oleh kelompok saya yang lain. Oh, udah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali presentasi dari teman saya. Yang pertama dari WK. Tahap pertama yaitu compile. Pilih file drops 200 lalu di open karena sudah ada, tidak perlu lagi. Di sini terlihat fitur-fiturnya, ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, natrium ke kalium, lalu drug. Setelah itu kita ke bagian classify kita classify choose, kita pilih yang G48.
lalu di close. Setelah itu kita bagian ini test optionnya kita pilih yang cross validation false 10. Lalu di start akan muncul seperti ini. Kita pilih yang trace J48. Lalu output dari filenya seperti ini. Nah, di sini terlihat data yang benar ada 198, data yang salah ada 2. Dan di bawahnya ini ada persentase datanya. Total data tersebut kita totalin 198 dan tambah 2 itu 200. Di sini ada detail akurasi by class. Di sini ada akurasinya. Di sini ada matrix yang terlihat. Yang salah ada 2, yaitu yang ini dan yang ini. Karena tidak sesuai tempatnya. Lalu setelah itu kita visualize cost score. Lalu yang drag ya Jan ya? Ini banyak banget drag XT. Tadi yang mana? Visual tree, oke. Kita visual tree. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang pohon ini. Yang pertama ada natrium ke kalium. Jika kurang dari 0,26, maka tekanan darahnya akan terbagi lagi. Kalau lebih dari 0,26, maka akan mengisi drug Y. Nah, jika tekanan darahnya kurang, maka tekanan natrium kaliumnya kurang dari 0,26, maka tekanan darahnya akan terbagi lagi, yaitu ada normal, rendah, dan tinggi. Jika tekanan darahnya normal, maka akan menginput drug X. Lalu jika tekanan darahnya rendah, maka akan menginput kolesterol. Nah, di kolesterol ini akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu tinggi dan normal. Jika normal akan drug X, jika high atau tinggi akan menginput drug C. Dan kembali lagi ke tekanan darah, jika tinggi maka kita lihat umurnya akan terbagi 2 lagi. Jika umurnya kurang dari 0,5 akan pilih drug A, jika umurnya lebih dari 0,59 akan milih drug B. Alright, kita lanjut ke orange. Kita menjelaskan kembali tentang orange dalam kanvasnya yang sudah jadi seperti ini. Dan tahap pertama kita ada di file, lalu pilih filenya, pilih drugs 200 lalu di open karena sudah ada, tidak perlu lagi. Lalu di sini ada fitur-fiturnya. Ada 6 fitur, kecuali yang drugs ini kita jadikan target, lalu di apply. Nextnya ke data table untuk melihat seluruh data yang kita input tadi. Lalu di close, lalu ke data select column ini ada cuma berupa fitur-fitur yang tadi aja. Lalu nextnya ke scatter plot ini adalah cuma mengukur natrium ke kaliumnya berdasarkan umurnya. Oke, seperti itu aja. Lalu nextnya ke bawah ini cuman konfigurasi tree aja. Kalau visualisasinya ada di sini. Oh, visualisasinya agak nge-lag nih. Jan, ini ngebug lagi Jan. 20 berarti 32. Gua perlu tambahin 32.000. Jadi dia udah enggak mau. Oh, ini nah ini cuma visualisasi dari tree viewer. Nah ini sama-sama seperti yang di WK tadi, cuma modelnya aja lebih modern, lebih menarik. Lalu di sini setelah itu kan lanjut ke data table. Data tablenya agak ngebug lagi nih. Nah, coba
Jadi sebelum itu kita harus pilih dulu dari Jadi kan Ojen katanya apa? Dari ini kita pilih. Semisal kita pilih yang sama yang sekarang. natrium ke kalium, lalu kita pilih ininya, Yang tadi sama yang sekarang. data tabelnya. Oh, boleh kita kirim aja. Nah, di sini terlihat yang sudah kita pilih tadi. Oke, gitu aja. Ternyata ada nge-lag sedikit. Lalu balik lagi ke sini, ada data sampler. Jadi bayar sendiri itu. Nah, ini cuman konfigurasinya aja. Oh, akhirnya Lalu di sini ada test and score. Ini Cuma kan udah grade bareng. test and score ini gunanya untuk ya melihat matriksnya, konfigurasi untuk matriks. Wah, ya serius nih ya. Setelah kan kalau bisa balik. Serius. Selanjutnya di sini ada configuration matrix. Nah, ini matriksnya seperti yang tadi, yang salah ada dua karena tempatnya berbeda. Nah, yang ini berurut, Ojen kan 3. ini berurut. Oke, ini cuma visualisasi dari confusion matrix. Kasih Ojan. Nextnya kita akan 35. ke Python. Oke, saya akan menjelaskan tentang Python dengan apa namanya? Dengan Google Colab. Pertama ada input library dan ini ada scriptnya. Yang kedua kita import dataset karena datasetnya kita dari drive. Jadi from Google Colab import drive. Lalu ini ada kita panggil content drive-nya. Lalu di sini kita namakan df, kita ubah fungsinya menjadi pima, kita panggil lagi pima.add, lalu akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke fitur selection. Fitur course kita ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan natrium ke kalium. Di sini ada fungsi x sama dengan pima, kita panggil fitur course-nya di sini. Lalu y sama dengan pima.drop. Drop itu merupakan sebuah targetnya. Nah, ini ada splitting data. Splitting data apa tadi ya? Splitting data ini ya membagi data dan datasetnya test size yaitu 0,3. Nah, ini ada visualisasi descent tree-nya seperti ini. Kategori fiturnya ada jenis kelamin, tekanan darah, dan kolesterol. Selanjutnya ada mode akurasi. Nah, mode akurasinya seperti matrix itu akan menampilkan matrix kembali. Nah, di sini ada panggil function tree untuk ditampilkan. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sama seperti yang tadi. Nah, ini hasil dari pemanggilan dari functionnya. Function tree visualization. Ini seperti ini sama kayak tadi, lebih komplit nih tapi. Nah, ini ada scatter plot. Nah, scatter plot ini yang mengukur ini apa, natrium ke kalium dengan berdasarkan umurnya seperti yang tadi. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Gitu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu kita choose file terlebih dahulu. Lalu pilih filenya. Bentar, maaf Bu, salah Bu. Yang pertama kita tuh choose file terlebih dahulu. Kita ke sini, lalu kita choose file. Open file maksudnya, maaf Bu. Lalu ada drag 200, kita pilih filenya. Dan kemudian kita pilih itu filter. Lalu kita choose lagi. Kita mencari ini namanya normalize ya. Lalu kita close. Dan setelah di close kita apply. Kemudian setelah di apply selanjutnya kita ke classify. Di bagian classify ini kita pilih choose lagi dan kita pilih J48. Lalu selanjutnya kita close, dan setelah di close kita kemudian di bagian test option kita pilih cross validation dengan fault 10. Lalu kita pencet start, dan setelah selesai
di sini ada correctly classified intents yang berjumlah 198. 190 ya segitulah Bu. Lalu di bagian maaf, bentar Bu. Lalu kemudian ada yang kedua incorrectly classified, dan ini adalah data yang salah berjumlah 1%, yaitu dua data. Kemudian weighted average conversion matrix itu ada, ya inilah Bu, bisa dilihat ya Bu seperti di gambar. Lalu berikutnya kita ke bagian visual tree. Ini ada tampilannya Bu ya. Jadi misalkan dia NA to K, dia seperti yang bisa dilihat di gambar Bu ya. Misalkan dia low, dia akan ke sini kolesterol. Misalkan dia normal, dia berarti drugsnya aman. Dan di bagian kolesterol jika dia tinggi, dia akan lebih dari drugsnya. Tetapi jika dia normal, dia akan ke bagian ini Bu. Lalu jika dari awal dia bagian tinggi, tidak normal dan tidak rendah, dia akan berada di bagian ini Bu. Lalu setelah itu, lalu berikutnya adalah kita mencoba tools orange. Di bagian tools orange ini tuh ada yang pertama file ya Bu ya. Di file ini seperti yang terlihat ini, kita menggunakan file tersebut. Filenya sama seperti yang tadi Bu ya, yaitu drugs 200, dan kita menggunakan filenya. Dan setelah dibuka, di bagian kategori kita menjadikan target karena ini yang akan diolah oleh toolsnya Bu. Lalu kemudian kita ke bagian data table. Di data table ini setelah tadi menjadi target, ini akan keluar hasilnya Bu. Kan? Dan kemudian di bagian select columns, Enggak, ini cuma nampilin kolom doang. dan di bagian select column ini hanya menampilkan saja Bu. Lalu di bagian tree sama hanya menampilkan saja Bu. Sama juga seperti data sampel. Lalu untuk scatterplotnya ini adalah data-data yang misalkan dragnya tinggi, normal atau semacamnya. Yang di bawah ini tuh bisa dibilang tinggi ya Bu ya. Yang atasnya masih aman Bu gitu Bu. Lalu untuk tree viewersnya seperti WK tadi ya Bu ya. Misalkan NA to K, jika dia aman, dia akan berada di sini, dan orang yang aman itu ada 91 orang. Yang umurnya itu rendah 50 atau lebih dari 50. Jika dia tinggi ya Bu ya. Dan jika dia rendah atau normal, dibagi lagi Bu. Antara yang kolesterol rendah apa tinggi Bu. Jika dia rendah, dia kolesterol. Itu ada drug C dan drug X. Tinggi apa normal. Lalu kemudian di bagian test and score, ya seperti yang terlihat ya Bu ya. Maaf Bu, sebelumnya dikarenakan tadi ngeframe ya Bu ya. Di sini saya akan melanjutkan. Seperti yang terlihat tadi, kita membuka tree viewer. Ya maaf Bu, tadi tree viewer sudah saya coba dan berhasil. Sekarang menjadi error lagi Bu ya. Di sini saya sudah mencoba tree viewer di bagian Y dengan data 91 orang, dan berhasil ditampilkan data-data ini yang berjumlah pas 91 orang. Dan kemudian di bagian confusion matrix, inilah data dari Y, A, B, C, dan X. Seperti tadi yang ditampilkan di tree viewer. Inilah data-datanya Bu ya. Maaf sebentar Bu. Inilah misalkan tadi ya Bu, ternyata bisa nih. Misalkan kita milih drag B, lalu kita kembali ke sini, data table. Mantap, data table lah. Mana data table? Maka menjadi 16 Bu. Sebenarnya bukan rusak tuh. Cuma dibawa aja. Lupa dibuang, lupa di close. Lalu setelah selesai, berarti di aplikasi Orange selesai Bu ya. Dan kemudian saya akan melanjutkan di collab-nya. Di bagian ini Bu, seperti yang terlihat itu kita pertama import library dulu, lalu di sini kita masukkan codingnya, Panda S dan sebagainya. Lalu kemudian kita masukkan coding lagi di bagian import dataset. Di sini adalah content drive, dia digunakan untuk fungsi mengakses Google Drive ya Bu ya. Di sini ada di sini karena saya menamai filenya
drag 200 my drive, maka di sini saya akan memasukkan eh, link yang ada pada Google Drive saya. Setelah drive already merged, dan ini di sini drive sudah tersinkronisasi oleh Google Colab. Lalu di sini ditampilkan hasilnya seperti contoh di Google Drive. Lalu berikutnya adalah feature selection. Di sini split dataset dan sebagainya, seperti yang sudah saya codingkan tadi. Lalu ada splitting data dan building decision tree. Seperti codingan yang bisa terlihat di sini, Bu. Lalu setelah ada model akurasi dan visualing design. Di akurasi ini tuh lalu di bagian visualing design using pilot tree, di sini adalah bagian menggambarkan yang diagram ini, Bu. Maaf sebelumnya, gimana nih? Wow. Oh iya. Di codingan ini digunakan untuk membuat diagram ini, Bu. Misalkan ada tadi remainder GIN 09 sampelnya sama dengan 140 sampel. Jika dia benar atau salah, maka dibagi lagi. Dan seterusnya hingga mencapai bawah. Lalu berikut ada scatter plot, dan ini untuk codingan scatter plot, dan akan ditampilkan seperti ini seperti pada contoh sebelumnya, yaitu yang bagian ini, Bu. Oke, jadi sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 74. Di sini saya akan menggunakan yang pertama, yaitu adalah WK dengan algoritma decision tree. Lalu saya sudah membuka pemrograman dari aplikasi WK. Yang pertama yang kita lakukan adalah application Click Explorer. Jadi yang pertama-tama di sini ada pre-process. Kita akan membuka file dataset yang telah kita punya, yaitu drag 200. Kita akan cari, kita ubah tipenya jadi CSV, dan ini drag 200. Di dalam ini kita memiliki 6 atribut. Yang pertama adalah age, yang kedua sex, yang ketiga BP atau blood pressure, keempat kolesterol, keenam natrium to kalium, dan yang terakhir adalah drug. Di sini, di dalam sini ada filter yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita akan menggunakan unsupervised. Kita akan menggunakan replace missing values, lalu kita apply. Di sini hanya akan terjadi seperti ini. Untuk filter sendiri, saya tidak terlalu tahu signifikan apa yang berubah, tetapi kita bisa menggunakan filter sesuai apa yang kita mau. Kalau di sini adalah missing value, berarti nilai yang hilang. Lalu kita beralih ke classify. Di sini ada classifier. Karena di sini kita menggunakan algoritma dari decision tree, maka kita buka classifier, kita choose, lalu kita klik trees. Di sini ada J48. Di dalam sini di bawah classifier ada test option. Test option yang pertama adalah use training set. Ini artinya adalah menggunakan seluruh data yang ada untuk training dan testing secara sekaligus. Lalu yang kedua ada supply test set, di mana kita menyediakan sendiri data testing terpisah dari data mining. Digunakan saat kita punya dua dataset khusus yang ingin diuji. Misalnya, ya intinya semisal kita punya dua data test sets. Yang pertama ada 200 dan satunya lagi yaitu drag 200 untuk testing. Lalu di sini ada cross validation. False merupakan 5 bagian, yaitu teknik evaluasi yang paling umum dan direkomendasikan. Dalam gambar dipilih 5 false atau 5 bagian, yang artinya dibagi menjadi 5. Yang model yang akan dilatih ada pada 4 bagian.
dan yang akan diuji ada pada satu bagian. Artinya ada data 160 yang akan dilatih dan 40 yang akan diuji. Diulang 5 kali sehingga setiap bagian pernah jadi test set. Hasil evaluasi adalah rata-rata dari 5 kali percobaan tersebut. Lalu selanjutnya ada percentage split. Dataset ini dibagi berdasarkan presentasi 66% untuk di training dan 34% untuk di testing. Seperti contoh pada di gambar, lebih cepat daripada cross validation tapi bisa menghasilkan evaluasi yang bervariasi tergantung data yang dipilih. Karena di sini saya akan hanya menggunakan cross validation. Kita akan start. Seperti yang bisa dilihat di dalam sini adalah model klasifikasi yang menggunakan algoritma J48 mencapai akurasi yang sangat akurat, yaitu 98,5% dengan struktur pohon keputusan yaitu 6 daun dan 10 not. Pengujian menggunakan 5-fold cross validation juga memastikan bahwa hasil ini stabil dan dapat dipercaya. Lalu di sini karena saya menggunakan algoritma decision tree, maka kita akan visualize tree, dan seperti yang bisa dilihat ini merupakan tree visualizer dari dataset DRAG 200. Yang pertama ada akar dari ada node dari natrium to kalium, misalkan lebih dari 14.000 natrium atau kaliumnya lebih dari 14.642, maka dia akan terpilih ke DRAG X. DRAG X atau Y, DRAG Y, yaitu ini DRAG Y A. Ada total 91 pasien. Lalu jikalau kurang lebih dari 14.642, dia akan lanjut ke tekanan darah. Jika tekanan darahnya normal, maka DRAG X beralih ke DRAG X, yaitu ada 36 pasien. Lalu kalau misalkan tekanan darahnya low, maka di sini ada kolesterol yang dimana kalau misalkan normal, maka kolesterol masuk ke DRAG X, yaitu 18 pasien. Dan kalau misalkan kolesterolnya tinggi, maka DRAG C ada 16 pasien. Lalu setelah itu di blood pressure atau tekanan darah, di sini juga ada yang namanya high atau tinggi. Dan high ini diukur dari umur. Misalkan umurnya lebih dari 50 tahun, ada 16 pasien dan mereka termasuk dalam DRAG B. Jikalau kurang dari 50 tahun, mereka akan ada 23 pasien masuk ke DRAG A. Mungkin seperti itu penjelasan decision tree menggunakan aplikasi WK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya melanjutkan ke Python dan juga Orange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Orange. Pertama-tama kita melihat di sini ada data. Yang pertama yang kita lakukan adalah yaitu file, dan di file kita langsung cari aja dataset yang sudah kita miliki, yaitu adalah DRAG 200. Ini sudah terapply, jadi kita bisa langsung close saja. Nah, sebelum itu kita atau saya akan menjelaskan beberapa yang ada di data ini. Kita tarik ke dalam data table seperti ini, dan kita lihat di sini ada 200 baris data dan juga ada 6 atribut, yaitu adalah drug, age, sex, BP, kolesterol, dan natrium. Lalu kita akan melihat data info. Jadi seperti ini, file ke data info. Seperti yang kita lihat, dataset yang kita miliki yaitu adalah DRAG 200 dengan size 200 baris dengan 6 kolom atau 6 atribut dengan fitur 3 kategorial dan 2 numerik. Oke.
Lalu setelah itu kita bisa mengedit suatu domain, atau misalkan karena kita orang Indonesia, jadi kita akan mengedit domain. Misalkan sini kita akan mengedit nama dari drug, kita ubah menjadi obat. Obat Y, kita ubah aja semuanya jadi obat. Obat B, lalu ini obat A ya. Dah segitu aja, mungkin 2 itu aja. Lalu setelah kita mengedit suatu domain, karena ini merupakan data table yang sebelumnya dari dataset yang kita sudah miliki di awal, maka kalau kita ingin melihat suatu perubahannya, maka kita perlukan data table lagi. Dan di sini semua obatnya berubah menjadi dari drug Y berubah menjadi obat Y. Dan tadi obat A atau drug A berubah menjadi obat A seperti ini. Dan di sini kita bisa nge-coloring. Kita bisa mengubah warna-warna. Kita perlukan color dan juga feature statistik. Yang pertama kita tarik dari file, dan dari color kita tarik ke feature statistik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya untuk numerik kita bisa melihat warna-warna seperti ini. Ini kita bisa ubah jadi apapun yang kita inginkan. Misalkan untuk BP kita ubah ke warna ini, kita close. Dan di feature statistik kita bisa melihat, sebelum itu kita pilih dulu yang ubah itu tadi kita, yaitu adalah BP, blood pressure. Di sini kita lihat ya, ini cuman hanya pengubahan dari color yang kita sudah ubah tadi. Mungkin untuk penjelasan data mungkin seperti itu. Mari kita lanjut ke data sampler atau transform. Pertama, dari data sampler yang kita lakukan adalah baiklah, selanjutnya kita sudah beralih ke transform, yaitu kita tadi data sampler. Di sini dari edit domain kita ke data sampler. Di dalam data sampler ini, karena di WK kita menggunakan cross validation, artinya untuk number of subset saya menggunakan 5 dan unused subset ini 1. Jadi seperti perumpamaannya seperti ini, bisa dibilang kayak 200 dibagi 5 maka itu 40. Jadi untuk data sampelnya ada 160, sedangkan untuk data yang tersisa ada 40. Lalu setelah itu kita beralih lagi ke bagian model. Karena kita menggunakan sebuah algoritma decision tree, maka di sini kita klik tree dari data sampel. Lalu kita juga beralih ke dalam visualize menggunakan tree viewers seperti ini. Yang bisa kita lihat untuk di bagian tree hanya seperti ini. Lalu kita beralih ke tree viewers. Di sini kita memiliki 11 nodes dan juga 6 daun. Nodes itu apa saja? Bisa dibilang nodes ini yang dalam kotak-kotak ini dihitungnya nodes. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang terakhir 11. Untuk leaves atau daun, ini yang dianggap daun adalah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau yang dianggap itu adalah percabangan. Lalu sesudah itu kita akan melakukan sebuah testing di dalam evaluate ini. Yang pertama kita akan melakukan test and score. Lalu kita akan menggunakan confusion matrix. Jadi dari data sampler, data tree kita jadi selanjutnya kita tarik di bagian data sampler ke sini. Lalu setelah itu dari tree juga akan ke sini. Dari test and score kita akan beralih seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa melihat
Untuk di bagian cross validation ya, number of volts-nya ada 10. Ini kita melakukan test and score di bagian sini. Dan untuk di random sampling itu kita lewati saja. Jadi kita lihat di confusion matrix. Jadi obat Y, obat A, di bagian obat Y kita akan melakukan ini tandanya sudah benar, sedangkan yang ini adalah salah. Misalkan saya akan melihat dari obat C, yaitu drug C. Jadi dari confusion matrix kita gunakan data table lagi untuk melihat dalamnya seperti apa. Nah, karena saya sudah mengklik tadi untuk di bagian data C, maka kita anggap adalah di dalam data tablenya dari dataset yang sebelumnya mereka. Kalau mau jelasin ya Oke, udah. baiklah, selanjutnya karena kita sudah test and score lalu sudah ke confusion matrix, sini kita bisa melihat kita akan melakukan pengujian terhadap yang salah. Jadi kita klik data table seperti yang teman-teman lihat di sini, yaitu adalah di dalam data table ini pada kolom drug dataset sebelumnya menyebutkan bahwa pasien menggunakan obat A, tetapi pada pengujian decision tree pasien dianjurkan untuk menggunakan obat B, sehingga akurasi atau keakuratan terhadap decision tree itu tidak benar. Seperti itu. Mungkin terakhir ini dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Python. Di sini seperti yang bisa kita lihat ada import pandas SPD. Itu untuk mengolah data tabular CSV. Lalu untuk algoritmanya kita menggunakan decision tree classifier, di mana algoritma untuk pohon keputusan. Lalu kita menggunakan train test split, di mana membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sebuah import dataset. Di sini seperti yang bisa kita lihat from google.colab import drive. Yang dimaksud adalah drive mount. Jadi menghubungkan Google Drive ke Google Colab agar bisa mengakses file. Lalu read CSV ini berfungsi untuk membaca file CSV dari Google Drive. Dan langsung pima.head, yaitu menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat struktur datanya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada age, sex, BP, kolesterol, natrium, dan juga drug. Selanjutnya di sini ada fitur selection. Yang pertama, split dataset in features and target variable. Fitur calls ini merupakan daftar kolom fitur atau variable input. Dan untuk yang YX, data fitur yang akan digunakan sebagai input model. Dan Y, target atau label yang akan diprediksi yaitu kolom drug. Di sini kita langsung masuk ke area splitting data, yang dimana memisahkan data menjadi X-train, Y-train, data latih. X-train dan Y-train ini merupakan data latih untuk membangun model. Untuk X-test dengan Y-test itu data uji yang akan digunakan untuk menguji performa dalam model. Nah, untuk size 0,8, 80% data digunakan untuk testing. Dan untuk yang random state sama dengan 1, agar hasil pembagian data konsisten atau reproducible. Langsung kita ke building decision tree. Di sini seperti yang kita bisa lihat ada fitur kategorial yang bersifat kategori dan harus diubah ke numerik. Lalu ada fitur one hot encoder, mengubah kategori menjadi representasi angka biner. Lalu ada column transformer,
menerapkan encoder ke fitur kategori, sisanya dibiarkan. Lalu ada pipeline, gabungan antara pre-processing dan classifier agar rapi dan efisien. Lalu untuk fit itu untuk melatih model, dan untuk yang predict adalah memprediksi hasil dari data uji. Nah, untuk di bagian model akurasi, ini mengukur akurasi prediksi model terhadap data uji. Semakin mendekati 1 atau 100% semakin baik model bekerjanya. Selanjutnya beralih ke Visualizing Decision Tree Plot Tree, di mana untuk di bagian plot tree menampilkan visualisasi pohon keputusan. Lalu ada fitur Names Out, mendapatkan nama fitur setelah one hot encoding. Lalu ada class names, di mana label kelas yang akan ditampilkan di node. Lalu ada field true, ini node akan diberi warna berdasarkan kelas domain. Lalu PLT Savage menyimpan gambar secara PNG. Lalu PLT Show artinya menampilkan visual secara langsung. Seperti yang bisa dilihat, ini merupakan visual dari sebuah decision tree untuk dataset DRAG 200 yang kami miliki. Jadi, untuk alur demonstrasi, kami bisa dibagi menjadi yang pertama adalah mengimport semua library yang dibutuhkan. Library apa saja yang dibutuhkan, lalu juga algoritma apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan meload sebuah dataset dari Google Drive yang sudah kita simpan ke dalam Google Drive untuk dataset 200 drag 200.csv. Lalu pilih kolom target drag atau fitur dan target, lalu pisahkan data latih dan uji. Setelah itu lakukan pre-processing one hot encoding, lalu buat dan latih model decision tree menggunakan pipeline. Lalu setelah itu memprediksi dan tampilkan akurasi dalam model. Setelah itu memvisualisasikan decision tree untuk menjelaskan proses klasifikasi. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Faujan dengan NPM 73 akan menjelaskan cara menggunakan WK, Orange dan Python untuk melakukan data mining dengan dataset yaitu DRAG 200 dengan algoritmanya adalah decision tree. Pertama kita akan mulai dari WK dulu. Di WK di sini kita pertama-tama klik bagian Explorer, lalu akan keluar bagian menu seperti ini. Nah, di bagian pre-process kita akan membuka file dari dataset yang akan kita klasifikasikan. Pertama kita ke sini, kita ganti tipe datanya menjadi .csv dan buka yang DRAG 200. Nah, di sini akan muncul 200 data yang dimana atributnya ada age, sex, blood pressure, kolesterol, kadar natrium terhadap kalium, dan drug. Nah, pada bagian ini itu ada filter. Apa sih fungsi dari filter? Filter itu berfungsi untuk membersihkan data-data yang sekiranya kosong atau kurang baik. Nah, di sini kita ada beberapa filter yang mungkin bisa dipakai. Yang pertama di sini ada replace missing value. Di sini itu artinya data-data yang kosong akan dihilangkan dan hanya tersisa data-data yang memiliki value atau nilai. Kita langsung apply aja. Dan ada beberapa filter lain juga yang sebenarnya bisa dipakai, tapi mungkin kita hanya pakai yang satu itu aja karena ini hanya untuk percobaan ya. Lalu untuk classify kita coba pakai yang
trees ini, karena kita bakal melakukan decision tree, kita pakai yang J48. Nah, untuk di test option ini ada beberapa pilihan kan. Nah, untuk use training set berarti kita menggunakan dataset yang kita training sebagai data yang diuji juga. Sedangkan untuk supply test set kita itu menggunakan data lain di mana dia itu sekiranya memiliki atribut yang sama dengan data yang akan kita uji ini. Jadi misalnya sebelumnya itu juga udah ada data drug yang dimiliki dari hasil dataset sebelumnya. Nah, kita bisa pakai dataset itu sebagai training, dan nanti dataset yang punya kita ini yang sekarang dipakai untuk diuji. Sedangkan untuk cross validation di sini ini misalnya ini ada 10 false. Berarti nanti ada 9 dari lipatan yang akan dipakai untuk training dan satunya dipakai untuk diuji. Nah, tapi di sini kita bakal pakai 5 aja. Artinya apa? Artinya 200 dibagi 5. Apa itu 200 bagi 5? Berarti ada kalau satu lipatannya itu ada sebanyak berapa tuh? 40 ya. 40 dikali 5 itu adalah 200. Berarti di sini ada 40 data setiap satu false-nya. Nah, untuk cross validation ini, dia ini biasanya untuk di WK menyisakan satu false yang dimana untuk diuji. Sedangkan 4 false, maksudnya false yang tersisa digunakan untuk training atau pelatihan. Kalau misalnya satu false ini digunakan sebagai uji, berarti di sini ada 40 yang diuji dan 160 yang akan di training. Lalu di sebelah sini ada pilihan opsi percentage split di mana dia 66% ya nilainya. Berarti 66% yang akan di training dan sisanya 34 yang akan diuji. Tapi di sini kita akan pakai yang cross validation saja. Sini kalau sudah sesuai, di sini kita pakai targetnya adalah drug. Kita pencet start dan di sini akan tertampil outputnya ya. Pertama-tama di sini atributnya ada 6, instansinya ada 200 atau datanya ada 200. Terus test mode-nya di sini kelihatan kita pakai yang cross validation 5 volt. Untuk classifier modelnya J48 itu akan tertampil seperti ini. Dia bisa dilihat ini kan tampilannya seperti masih teks gitu, tapi nanti kita bisa juga divisualisasikan. Pertama ada kadar natrium terhadap kalium. Kalau kurang dari 14,642, lalu blood pressure-nya tinggi dan age-nya kurang atau sama dengan 50, yaitu pakai drug yang A atau obat A. Nah, sedangkan kalau blood pressure-nya tinggi tapi dia umurnya adalah lebih dari 50, yaitu pakai drug yang B sebanyak 16 dari datanya. Sedangkan kalau misalnya dia kadar natrium terhadap kalium di tubuhnya kurang dari sama dengan 14,642 dan blood pressure-nya low atau rendah, lalu kolesterolnya tinggi, yaitu menggunakan drug C. Nah, di sini ada 16 yang pakai drug C. Lalu kalau kolesterolnya normal, yaitu pakai drug X. Di sini ada 18. Nah, sedangkan kalau misalnya natrium terhadap kaliumnya kurang dari 1 sama dengan 14,642 dan blood pressure-nya normal, dia pakai drug yang X. Ada 36 data. Lalu selanjutnya kalau kadar natrium terhadap kaliumnya lebih dari 14,642, dia menggunakan drug Y, ada 91. Di sini bisa dilihat banyak daun dan size terhadap tree-nya ya. Di sini kelihatan 6 daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh ada 6 ya. Karena emang Oke.
Kita lanjut. Di sini ada waktu untuk membuat modelnya, yaitu 0,01. Jadi kayak memprosesnya itu berapa lama. Di sini 0,01 second. Nah, kesimpulannya, data yang benar ada 197 instansi atau 98,5%, dan yang salah itu ada 3 atau 1,5%. Di sini ada main yang error, selanjutnya ada root akar yang error, dijelaskan ada berapa persen. Total number instance-nya ada 200. Lalu di sini juga ada akurasi levelnya ya, detail by class. Nah, untuk confusion matrix bisa dilihat drag Y ada 91, drag C 16. Lalu di sini ada drag X. Ini bisa kelihatan di sini di confusion matrix data-data yang instansinya itu salah atau tidak bisa diolah oleh si decision tree ya. Oke, selanjutnya di sini bisa divisualisasikan tree-nya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada juga errornya. Di sini juga bisa divisualize scatter plotnya. Misalnya di sini X-nya adalah edge, Y-nya drag. Bisa lihat di sini ada beberapa drag, pilihan drag. Nah, tapi di sini di scatter plot ini nggak kelihatan jelas gitu, kayak polanya. Jadi kita nggak bisa pakai scatter plot ini. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke orange. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan orange. Di bagian data sini kita pilih file, lalu kita import si file kita, yaitu drag 200 open. Nah, di sini nanti akan muncul kolom. Nah, di bagian row kita akan pilih drag sebagai target, lalu apply. Selanjutnya kita akan coba lagi di bagian data table. Nah, data table ini kita akan melihat isi dari file yang sudah kita import tadi. Nah, di sini ada drag, ada kolom drag, egg, sex, blood pressure, kolesterol, dan kadar natrium terhadap kalium. Nah, di bagian drag ini kenapa abu-abu? Karena tadi kita jadikan target ya. Oke, selanjutnya kita akan coba-coba lagi. Di sini ada data info. Nah, kita bisa coba tarik di sini. Kita akan melihat isi detail info dari data yang kita import. Nah, di sini ada nama dari filenya adalah drag 200, size-nya ada 200 baris dan 6 kolom. Lalu fiturnya ada yang 3 kategorikal dan 2 numerik. Lalu targetnya tadi si drag yaitu dia kategorikal. Lalu outcome-nya itu dia ada 5 classes, yaitu drag A, B, C tadi gitu ya. Ada drag X sama Y juga kalau nggak salah. Terus ada missing datanya nggak ada, jadi nggak ada yang missing value ya. Oke, kita bisa juga coba di sini di bagian edit domain. Edit domain ini gunanya untuk mengubah si atribut atau nama kolomnya itu. Misalnya di sini ada yang kategorikal, yang value-nya female, di situ kan tertulisnya F. Nah, kita bisa ganti menjadi wanita. Sedangkan yang M kita coba ganti sebagai pria. Nah, pengubahan value ini dilakukan agar kita mudah untuk membaca data dalam tabelnya itu. Oke, selanjutnya kita juga coba-coba yang lain. Di sini ada contohnya color. Nah, color di sini kita bisa lihat. Nah, di sini terlihat kalau misalnya sex yang variable yang kategorikal X sex ini diwarnakan dengan biru untuk yang female dan merah yang male atau pria. Nah, sehingga jika kita sambungkan di sebelah sini statistiknya, kita bisa lihat kalau di sini bagian seks itu terlihat yang biru adalah female, yang merah adalah male. Nah, kita bakal coba ganti ya. Kalau misalnya ini coklat female-nya,
lalu kita keluar, nah ntar akan terubah seperti ini. Baik, selanjutnya kita coba hapus-hapus dulu yang kemungkinan nggak kita pakai lagi. Oke, ini nggak apa-apa sih, yang ini kita taruh sini. Nah, tadi yang edit domain ini kita tetepin aja, karena saya pengen ganti nama kolom yang tadi, value-nya. Oke, selanjutnya di bagian transform ini kita pakai data sampler. Nah, data sampler ini kita itu kayak membagi datanya yang pengen dijadiin sampelnya aja nih. Jadi misalnya ada 200 data di sini. Nah, data yang pengen kita pakai itu berapa? Jadi kayak nggak semuanya kita uji sebagai decision tree, atau misalnya data sisanya pengen diuji pakai algoritma lain, bisa seperti itu. Nah, misalnya di sini saya pakai yang cross validation dengan subset 10 dan use subsetnya ada 1. Nah, di sini akan tertampil kalau data sampelnya itu ada 180 dan sisanya adalah 20. Tapi kayaknya terlalu banyak ya kalau seperti itu. Kita coba 5. Oh, emang ini ya, kita kurangin ininya. Oke, angkanya kurang bagus. Nah, yaudah 160 aja. Sini number of subsetnya ada 5 dan unit subsetnya ada 1. Oke, selanjutnya kita bisa langsung aja menggunakan algoritma decision tree. Di sini kita pilihan data sampelnya tadi, yaitu ada 160 yang digunakan sebagai tree. Nah, di sini kita menggunakan minimal baris atau banyaknya data pada leaf itu ada 3, dan jangan split subset lebih kecil dari 5. Terus limit dari panjang maksimalnya itu adalah 100. Terus ini stop ketika banyaknya majority mencapai 95%. Ini kayak kegedean ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung visualisasikan. Nah, ini visualisasikan ini juga mirip-mirip sama yang kemarin WK, maksudnya sebelumnya WK. Nah, di bagian sini bisa dilihat kalau misalnya kadar natrium terhadap kaliumnya itu kurang dari atau sama dengan 14,642, itu akan pindah ke bagian blood pressure ini. Sedangkan kalau lebih, yaitu menggunakan drag Y. Lalu kalau misalnya blood pressure-nya itu rendah atau normal, yaitu akan kembali ke blood pressure-nya ini. Sedangkan kalau lebih atau tinggi, nah dia itu akan pindah ke edge. Nah, bagian sini misalnya dia blood pressure-nya normal, dia menggunakan drag X. Sedangkan kalau misalnya rendah, dia pindah ke kolesterol, dan kalau misalnya kolesterolnya tinggi, dia menggunakan drag C. Sedangkan kalau misalnya normal, dia menggunakan drag X. Nah, selanjutnya di sini untuk yang tadi blood pressure-nya tinggi, kita akan pindah ke umur. Kalau misalnya umurnya kurang dari 50, dia menggunakan drag A. Kalau lebih dari 50, menggunakan drag B. Oke, selanjutnya kita bisa juga menggunakan confusion matrix ya. Nah, di confusion matrix ini kita harus ngetrain dulu. Jadi kita pakai ini juga, test and score. Kita ambil data dari sampelnya dan data dari si tree-nya ini. Learner. Nah, bisa dilihat di sini cross validation-nya atau banyaknya lipatan adalah 2. Jadi 160 lipatannya 2 berapa tuh? 80. Nah, kita kayak bisa lebih ya lipatannya. Oh, ini nggak bisa.
Ya misalnya ini, berarti 10 yang diuji, 9 yang diuji dan satunya itu salah ya, 10 yang di training dan satunya itu yang diuji. Oke, kita lihat di sini di confusion matrix. Nah, bakal terlihat matriks seperti ini. Nah, untuk yang bagian biru ini itu artinya adalah dataset yang sebelumnya itu akurat atau benar setelah diuji menggunakan C3. Sedangkan yang bagian merah ini adalah data yang salah. Coba kita lihat menggunakan data table lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi saya select yang ini ya. Nah, sebelumnya itu di dataset Sidrak 200 yaitu bilang kalau yang age 72 lalu wanita, blood pressure-nya rendah dan kolesterol normal, kadar natrium terhadap kaliumnya segini, dia itu pakai drug X. Tapi ternyata setelah pakai decision tree, dia itu lebih cocok menggunakan drug Y. Oke, sekiranya seperti itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Python. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Python. Di sini pertama ada import library. Di sini kita memanggil beberapa library yang digunakan untuk melakukan decision tree. Lalu selanjutnya ada import dataset. Di sini kita mengambil dataset yang sudah saya masukkan pada Google Drive. Di sini bisa dilihat from Google Colab import drive, lalu drive mount, lalu di sini ada content drive, dan di sini df yang tadi di atas, yang library di sini. Ini pd pandas read dari CSV yang ada di drive itu. Ada linknya di sini ya. Lalu di sini pima sebagai df, yaitu yang ini. Lalu di sini memanggil pima head atau 5 data teratas atau baris teratas yang ada di dataset tersebut. Lalu di sini ada bagian fitur selection. Di sini menselect atau membagi gitu dari bagian yang apa ya, fitur kolom yang dijadikan fitur sama kolom yang dijadikan target. Bisa dilihat di sini kolom-kolom yang menjadi fitur ada age, sex, blood pressure, kolesterol, dan kadar natrium terhadap kalium. Sedangkan yang dijadikan sebagai target adalah drug. Di sini bisa lihat X, pima, yang ini fitur kolom. Lalu si targetnya Y, yaitu pima drug. Nah, sekarang splitting data. Di sini kita membagi data yang di train dan di test. Jadi data yang diuji di sini ada 0,8, maksudnya di tes ya. Di tes itu ada 0,8 dan random state-nya itu ada 1. Selanjutnya di sini ada building decision tree. Di sini kita bisa membangun decision tree-nya ya. Pertama kita mendefine bagian fitur-fitur yang kategorikal. Di sini ada sex, blood pressure, dan kolesterol. Lalu kita membuat kolom transform to apply one hot encoder to categorical feature. Jadi di sini kita mentransform yang ada categorical fiturnya ya. Di sini kita create a pipeline. Di sini ada try buat melatih si decision tree-nya. Dan ada predict. Lalu di sini ada model akurasi. Sini tadi sebelumnya udah dicoba run, akurasinya 0,8875. Lalu di sini ada memvisualisasikan decision tree menggunakan plot tree. Bisa dilihat seperti ini. Di sini bisa dilihat decision tree-nya yang sudah divisualisasikan. Misalnya kadar natrium terhadap kaliumnya kurang atau sama dengan 14,554.
Nah, kalau misalnya benar, dia itu ke sini. Kalau salah, ke sini. Nah, kalau salah, dia itu klasifikasinya berarti drag Y sebanyak 21 di sini. Nah, lalu kalau misalnya salah, dia itu diuji lagi. Maksudnya bukan diuji, maksudnya dipilih lagi. Nah, di sini misalnya blood pressure-nya tinggi, kurang dari atau sama dengan 0,5. Terus kalau iya ke sini, kalau enggak ke kanan. Sini misalnya kalau misalnya enggak berarti diuji lagi. Kalau misalnya seksnya male kurang dari atau sama dengan 0,5, dia itu pasti pakai drug X. Sini ada 7. Lalu kalau misalnya enggak, di sini diuji lagi, yaitu kolesterolnya kalau normal kurang dari sama dengan 0,5, yaitu kalau iya adalah drug C, kalau enggak drug X. Lalu selanjutnya kita bagian sini, misalnya si umurnya kurang dari atau sama dengan 54,5. Nah, bisa dilihat kalau iya berarti pakai drug A, kalau enggak menggunakan drug B. Baik, seperti itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.